Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para ustaz, para asatiz, ustazat, bil khusus segenap pengurus jamaah Masjid Darussalam At-Taqwa, hadirin hadirat jamaah qiyam Ramadan, salat isya, tarawih yang mudah-mudahan kita semua dirahmati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah malam ini masih menikmati mulianya, berkahnya bulan Ramadan. Malam ini kita memasuki malam yang ke-15 ya Pak. 15. Ya, ya, 14. Ya, 14 itu real count. Kalau quick count bisa 15, 16, 17. Ya, kita real count saja. Malam yang ke-14 ya. Ini kultum juga quick count ini. Cepat tarawih nanti quick count juga Pak ya. Masya Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini dan seterusnya. Sebagaimana doa di ujung witir kita, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana, dan seterusnya ila akhir doa. Hadirin, ada satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang amalan yang membackup kita di dalam kubur. Hadis ini dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Ahmad. Kurang lebih begini kalau boleh menggunakan bahasa saya, bahwa si mayit ketika dikuburkan maka dia mendengar langkah pulangnya orang-orang yang mengantarnya. Setelah itu kalau dia mukmin maka di bagian kepalanya itu ada amalan solatnya yang menjaganya. Di sisi kanannya ada amalan puasanya yang menjaganya. Di sisi kirinya ada amalan zakat yang menjaganya. Dan di sisi kakinya, kedua kakinya itu ada amalan-amalan kebaikannya, baik itu infak, sedekah, salat-salat sunnah, kebaikannya terhadap manusia yang senantiasa menjaganya. Maka beberapa saat kemudian, fatu'ta min qibali ra'sihi, maka akan datang malaikat akan menyiksa dari sisi kepalanya. Fataqulus salat, maka salat itu berkata, la qibala madkhal, la qibala madkhal, sorry ya, tidak ada celah bagimu untuk masuk. Jadi dibela oleh salat yang pernah dia lakukan. Lalu kemudian dari sisi kanannya, min qibali yaminihi, datang malaikat ingin menyiksa. Lalu kembali Nabi sampaikan, la qibala madkhal, tidak ada celah untuk masuk menyiksa dari sisi kanan karena dia sering melakukan puasa. Termasuk dari sisi kirinya di backup oleh amalan-amalan zakatnya dan amalan-amalan yang lain. Ketika malaikat mau masuk menyiksa dari dua sisi kakinya, la qibala madkhal, tidak ada celah untuk masuk untuk menyiksa. Demikian dalam hadis yang lain, bacaan-bacaan Al-Qur'annya akan menjadi orang yang melindungi dan menjaganya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan-amalan yang disebutkan tadi ternyata menjadi rutinitas kita di bulan Ramadan ini.
Solat plus, tidak hanya wajib saja, bahkan sunnah ada qiyamul Ramadan yang hanya ada di bulan Ramadan. Baca Quran yang mungkin biasanya ayat-ayat pendek di bulan Ramadan berusaha ditamatkan. Zakat, infak, sedekah, afdalus sedekah fi Ramadan mungkin bertambah kuantitas dan kualitasnya. Tetapi yang perlu kita yakini dan sadari bersama, ternyata ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, hadirin sekalian, tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban kita, tidak hanya untuk meraih pahala-pahala yang berlipat ganda dari Allah. Yang terpenting dari itu semua adalah meraih mardatillah, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sesungguhnya yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, Nabi dan sahabat-sahabatnya, sehingga dikatakan umat atau generasi terbaik. Kata Nabi dalam hadisnya, khairul quruni qarni thumma yalunahum thumma yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, Nabi dan seluruh sahabat, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya, tabi'in. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa di era mereka disebut generasi terbaik? Karena pada era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadir manusia-manusia yang terbaik dari seluruh aspek. Hadir manusia-manusia terbaik dari seluruh aspek kehidupan. Dari sisi akidah, sejarah menceritakan banyak sekali kisah bagaimana sahabat-sahabat mempertahankan akidahnya. Ahad yang disembah itu hanya Allah yang satu, bebas dari kemusyrikan. Dari sisi ubudiyah, dari sisi akhlak, karena memang ada role model yang saat itu hadir bersama mereka. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mereka disebut generasi terbaik, bahkan mendapat gelar. Apa gelar mereka? Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Mereka yang diridhoi amalan-amalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gelar tertinggi sepanjang zaman. Bahkan di dalam Al-Quran, apa yang didapatkan oleh mereka yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan mereka di dalam Al-Quran tentang siapa yang diridhai dan ridha itu, siapa yang Allah ridhai mereka itu. Lalu kemudian apa yang menyebabkan mereka itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting kita ketahui. Karena ternyata mereka begitu siap dan sigap menjemput setiap apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, merespon dengan cepat, merespon dengan baik seluruh amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 207 Allah berfirman, wa minan nasi man yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wa minan nasi man yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka itu begitu cepat merespon seluruh rangkaian amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin menjadi atau mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu mesti menjadi contoh walaupun kita tidak mampu menyamai mereka. Maka ada upaya-upaya untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita juga ridho terhadap apa yang Allah perintahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana generasi-generasi terbaik dulu.
Maka ada 3 hal yang Allah ujikan terhadap kita untuk meraih itu. Yang pertama adalah ma aradallahu bil kaun. Allah menguji kita, apakah kita mampu meyakini bahwa apa yang terjadi menjadi fenomena alam dalam kehidupan kita itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita tolak. Itu batas keyakinan kita. Ketika kita tidak mampu bersikap ridho terhadap fenomena alam yang berdampak buruk atau baik kepada kita, maka bagaimana mungkin Allah akan ridho? Misalnya kita tidak bisa ridho terhadap kejadian alam, misalnya terjadi banjir, terjadi kebakaran, terjadi musibah dan lain sebagainya. Kita tidak bisa ridho terhadap fenomena alam itu menjadi ketentuan Allah. Bagaimana mungkin Allah akan ridho terhadap kita? Yang kedua, ma aradallahu bina. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu yang diberikan kepada kita merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kepentingan. Allahus Samad. Allah tidak bergantung kepada siapapun. Kita mesti meyakini bahwa apa yang Allah berikan kepada kita pasti yang terbaik. Boleh jadi kita membenci sesuatu tetapi baik bagi kita, atau kita mencintai sesuatu tapi sesungguhnya buruk bagi kita. Maka apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, ma aradallahu bina, maka sesungguhnya itulah yang terbaik bagi kita. Yang terakhir, karena ini quick count ya. Yang terakhir, ma aradallahu minna. Ma aradallahu minna. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Sejauh mana dan secepat mana kita akan merespon perintah-perintah Allah, maka sehebat itulah peluang ridho Allah akan kita dapatkan. Ketika kita lambat merespon perintah Allah, maka peluang juga kecil untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun perintah Allah kita respon dengan cepat, maka peluang untuk mendapatkan ridho Allah juga insya Allah akan cepat. Jadi ada 3 poin dalam kesempatan yang singkat ini. Yang pertama adalah kita mesti ridho terhadap apapun fenomena alam yang terjadi, bagaimana itu berdampak baik atau buruk kepada kita. Yakini bahwa itu adalah kehendak Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. Apapun yang kita alami, ma aradallahu bina, terhadap diri kita, maka itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ma aradallahu minna, apa yang Allah ingin dari kita, kita lakukan. Artinya merespon seluruh apa yang Allah perintahkan kita tanpa mesti ada tawar-menawar. Maka dalam ayat berikutnya Allah berfirman, Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Inilah yang dipegang oleh sahabat-sahabat. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Sehingga sahabat yang dibilang radhiyallahu anhum wa radu anhu itu adalah mereka-mereka yang ketika mendapat perintah tidak pernah diabaikan. Ketika menerima larangan, tidak pernah larangan-larangan itu dilanggar oleh mereka. Maka pantas mereka mendapat gelar radhiyallahu anhum. Di sela-sela tarawih kita seringkali disebut al-khasifatul ula Abu Bakar, ya kan, radhiyallahu anhum. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain ikhtiar yang 3 tadi, kita juga berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa ridho kepada kita. Apa doanya? Sering kita baca juga, Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita petunjuk dan terus kita ikhlas melaksanakan apapun yang Allah perintahkan kepada kita, sehingga kelak kita mendapatkan
keridhaan Allah, dan kita juga ridho terhadap apapun yang Allah perintahkan kepada kita semua. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.